Dan sebelum saya cerita, jadi teman-teman yang baru pertama kali gabung dalam live Instagram maupun nanti di-upload di YouTube, ini merupakan rekor kehidupannya Stefani, karena ini untuk pertama kalinya dalam hidup seorang Stefani, dia live Instagram. Yeay. Amazing. Ini kan saya tanya, kira-kira tolong digambarkan tentang Stefani itu gimana sih orangnya? Terus dia mengatakan, Stefani ini merupakan wanita karir yang boys. Boys itu keren. Dan dia merupakan pelayan yang sangat bertanggung jawab dari tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Ya, aku pernah ada di satu titik yang nggak ada satupun orang yang bisa tak andalkan selain Tuhan itu sendiri gitu. Kayak even my closest person atau my family or something. Begitu, waktu itu aku di lowest point of my life, ya aku hanya bisa merasakan benar-benar hadiratnya Tuhan gitu. Dan dari saat itu aku tahu gitu loh, kalau pada saat aku lagi lemah atau siapapun ya cuman bisa Tuhan. Dan sejak saat itu ya aku hanya bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Ya. Nah, selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Sehat? Puji Tuhan. Oke, kita malam hari ini langsung aja mulai bersama dengan Stefani. Jadi acara malam hari ini adalah Osma yang kedua. Osma itu apa sih? Osma ini adalah obrolan santai memberkati sesama. Di mana tujuan dari talk show ini untuk supaya orang-orang yang pernah memiliki pengalaman hidup yang berharga, entah itu sesuatu kejadian yang mengecewakan, entah itu sesuatu berkat pelajaran berharga, mereka bisa membagikan hal itu kepada orang lain. Siapa tahu orang-orang di luar sana ada yang membutuhkan cerita atau inspirasi hidup atau bagaimana melalui hal tersebut. Nah, pada malam hari ini, kenapa kok saya bersama dengan Stefani? Itu karena sejauh yang saya tahu, dia merupakan orang yang mau belajar. Kemudian dia melalui banyak pengalaman hidup yang menurut saya luar biasa. Pengalaman hidup seperti apa sih dari Stefani ini? Nanti kita akan simak bersama. Tanpa panjang kata, kita akan langsung mulai Osma yang kedua kita pada malam hari ini. Halo Stefani. Hai. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Ya, oke. Puji Tuhan, baik. Senang sekali bisa bersama dengan Stefani pada malam hari ini dalam obrolan Osma yang kedua. Nama lengkap saya Stefani Wijaya, tapi teman-teman biasa panggil macam-macam sih. Ada yang Steph, ada yang Stay, ada yang SW, macam-macam. Oh gitu ya, banyak fans ya kamu berarti ya? Sampai panggilannya bermacam-macam ini. Itu panggilan iya, saya. bermacam-macam, benar-benar. Itu panggilan sayang atau panggilan apa? Bercanda. Kurang tahu ya, mungkin karena salah satu alasannya banyak nama Stefani, jadi mungkin mereka bikin panggilan yang membedakan Stefani A dan B gitu. Mungkin. Oh gitu, oke. Asalnya dari mana, Chef? Asalnya dari Pasuruan. Pasuruan, oke. Dan sekarang stay di Surabaya. Domisilinya di Surabaya. Ya. Kesibukannya apa ini, kalau boleh tahu? Kesibukannya kerja dan pelayanan. Oke. Dengar-dengar ini, saya ada dapat salah satu pesan dari temanmu, yang aku teman, ya memang teman sih. Dia mengatakan, kan saya tanya, kira-kira tolong digambarkan tentang Stefani itu gimana sih orangnya? Terus dia mengatakan, Stefani ini merupakan wanita karir yang boys. Boys itu keren. Dan dia merupakan pelayan yang sangat bertanggung jawab dari tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Wih, saya ketika mendengarkan hal itu langsung, oh berarti ini nggak salah kita pilih Stefani pada malam hari ini. Boleh tahu nggak sampai ada orang yang berpikiran seperti itu, kira-kira tips suksesnya apa gitu, sampai ada pandangan positif atau stigma positif dari orang lain kepada Stefani? Puji Tuhan ya, agak surprise juga kalau ada orang beranggapan kayak gitu. Tapi ya kalau dari aku sih, aku berusaha melakukan yang terbaik sih. Apapun itu, di dalam kerjaan, di dalam pelayanan, atau di dalam aspek semua yang lain. Karena aku percaya ketika itu dipertanggungjawabkan ke aku, ya aku harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik yang aku bisa gitu. Oke. Jawabannya dewasa banget ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
saya ingin memberikan sedikit kesan kepada Stefani pada malam hari ini. Pertama kali saya bertemu dengan Stefani itu kapan, Stef? Kita kapan bertemu? Kapan ya? Beberapa tahun yang lalu ya. Saya cuma ngelihat Andi sebagai pembicara yang wah gitu waktu itu. Jadi kayak kita ketemunya sering, cuman say hi and bye gitu loh, dalam beberapa event gitu kayaknya. Oke, teman-teman tolong jangan disalahartikan ya. Say hi and bye itu bukan berarti putus nyambung. Tapi artinya kita enggak. Ini kita harus klarifikasi, Steph, supaya netizen ini nggak salah paham gitu. Iya, benar-benar. Jadi say hi and bye itu maksudnya kita sering kali ketemu di dalam acara rohani gitu ya, Steph ya? Iya. Oke, sebelum Stefani, benar. Sebelum Stefani kasih kesan, ya supaya fair ya. Kesan saya waktu awal ngobrol sama Stefani dan dikasih tahu ini loh namanya Stefani. Waktu itu dengan siapa ya, Buana ya waktu itu yang teman itu habis ngobrol-ngobrol dengan kamu dan kesan saya pertama adalah kamu orangnya cermat, detail, kemudian mau belajar, open mind. Jadi itu merupakan ciri yang menurut saya wanita yang berhasil. Jadi mau buka pikiran, kemudian mau belajar, cermat, detail. Kalau memperhatikan sesuatu itu sungguh-sungguh. Nah, itu kesan saya sama kamu, Steph. Kalau kamu ada nggak kesan sesuatu ke saya? Kalau Andi Guna sih, siapa yang nggak tahu Andi Guna ya pembicara di Surabaya ini ya. Apalagi anak muda pasti tahu siapalah Andi Guna gitu kan. Pada saat itu aku pertama lihat Andi Guna sih kayak agak amazed ya dengan seseorang yang anak muda yang maksudnya bisa pelayanan, bisa menjadi pembicara di beberapa event gitu. Maksudnya nggak terbatas di satu komunitas dan pengajarannya juga bagus gitu waktu itu kayak oh ada ya, masih ada gitu, kayak senang juga gitu, masih ada di zaman seperti ini anak muda yang benar-benar bisa pelayanan, yang bisa dengan senang dalam hati itu reaching gitu, maksudnya kayak ya dari banyak komunitas, nggak cuma satu eksklusif gitu. Ini thank you ya, Steph, kesannya. Teman-teman, ini saya bukan pansos ya. Tadi dikira minta dipuji, enggak. Tapi ini kita cuma saling memberikan kesan aja dari pertama kali saling ketemu, itu kesannya apa satu sama lain. Jadi saya nggak ada minta tolong kamu untuk ngomong seperti ini ya, Chef ya? Enggak. Benar, klarifikasi. Ini real testimony. Oh, Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, so far dari kecil sampai dengan sekarang, kalau boleh tahu, pelajaran hidup apa sih yang didapatkan Stefani sampai dengan saat ini? Apapun itu, mau dalam bidang rohani boleh, dalam bidang non-rohani boleh. Pengalamannya lebih tepatnya sih lebih kayak nggak bisa mengandalkan diri sendiri sih. Kayak beberapa kejadian hidupku yang ternyata kita manusia itu selalu butuh. Nggak bisa kita mengandalkan kekuatanku sendiri. Contohnya nih, di dalam kehidupanku, aku dulu adalah orang yang punya vision. Maksudnya kayak aku selalu minta A, B, D, C, D. Kayak aku hari ini ya, aku udah mikir, oh aku tahun depan harus gimana. Kenapa aku harus bisa mencapai itu sampai akhirnya aku dapat. Tapi aku belajar gimana serta-merta rencana kita tuh beda dengan rencana Tuhan. Dan kita serta-merta nggak bisa kayak, dulu kalau aku orangnya kayak, oh Tuhan ini aku maunya A, B, C, D, E, F, G. Tolong, maksudnya kayak lancarkan semuanya supaya aku bisa achieve my vision itu gitu. Aku padahal harusnya kan sikap hati yang Tuhan pengen adalah kita yang harus menyerahkannya kembali ke Tuhan. Maksudnya dalam hal kalau memang nggak sesuai dengan Tuhan ya it's okay karena rencana Tuhan ya better gitu. Ya aku belajar kalau ya mengandalkan Tuhan itu lebih penting sih. Jadi nggak cuman kayak oh aku maunya ini aku harus ini gitu, nggak juga. Karena kadang-kala Tuhan membatasi kita untuk mencapai ke sana karena Tuhan mau memberikan kita yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita pikirkan gitu. Wow, luar biasa ya sharingmu ya. Jadi pelajaran hidup itu yang akhirnya membentuk Stefani sampai dengan sekarang. Iya, puji Tuhan. Wah, itu langsung dapat banyak like tuh. Dari fans-fansnya mungkin ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sedikit lebih naik level lah pertanyaannya ya. Jadi, apa sih yang paling penting dalam hidup seorang Stefani? Dalam hal apa ini? Kayak
Ya Tuhan sih. Tuhan ya. Kenapa kok Tuhan? Ya, ya aku pernah ada di satu titik yang nggak ada satupun orang yang bisa tak andalkan selain Tuhan itu sendiri gitu. Kayak even my closest person atau my family or something. Begitu. Waktu itu aku di lowest point of my life, ya aku hanya bisa merasakan benar-benar hadiratnya Tuhan gitu. Dan dari saat itu aku tahu gitu loh, kalau pada saat aku lagi lemah atau siapapun ya cuman bisa Tuhan. Dan sejak saat itu ya aku hanya bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanku. Stefani ini orangnya benar-benar religi. Kira-kira sejak kapan sih menjadi seorang Kristiani? Boleh cerita dikit? Sejak kelas 6 SD, itu berapa belas tahun yang lalu ya? 6 SD, berarti nggak dari kecil ya? Enggak. Jadi, kebetulan aku tumbuh di keluarga yang orang tua aku bukan seorang Kristiani. Aku tumbuh tapi aku tumbuh di lingkungan orang-orang Kristiani. Dan mungkin dari kecil aku udah beberapa kali dan mungkin kadang-kala diajak pelayanan oleh tanteku sama uncleku. Dia selalu yang ngajak aku, mengenalkan aku ke gereja Katolik, maksudnya ke gereja, terus pelayanan kadang kayak sesimpel bawa persembahan kayak gitu sih. Ya dari situ aku tumbuh dewasa merasa aku kok ngerasa home ya di sini gitu. Ya itu sih, waktu itu kelas 6 SD dan aku memutuskan ya masuk dibaptis. Wow. Jadi waktu itu papa mama gimana ketika Stefani memutuskan hal itu? Ya kalau papa mama sih itu pertamanya mereka kayak dulu mungkin mereka punya pikiran kalau anak cewek ikut cowok aja, jadi kayak dia nggak harus punya agama dari awal gitu. Tapi ya kebetulan mama aku waktu itu sama-sama dibaptisnya sama aku gitu, dan mamaku juga seorang yang mendukung aku, dan waktu itu papaku nggak 100% setuju, tapi ya tidak melarang. Jadi dia membiarkan aja itu terjadi. Kebetulan waktu itu kayak papaku Konghucu sih ya. Jadi kasih kehendak bebas gitu ya, Chef ya? Iya, ngasih kehendak bebas. Kebetulan aku dibesarkan di keluarga yang meskipun mereka mengarahkan, tapi akhirnya anaknya punya pilihan gitu. Anaknya bebas untuk memilih jalan yang apa yang diambil gitu. Oke. Gitu sih. Cukup menarik ya, karena mungkin banyak dari kita itu yang cuma tahu beberapa orang itu yang dari kecil sudah menjadi seorang Katolik mungkin, atau menjadi seorang Kristen karena keluarganya demikian. Tapi ternyata dengan Stefani ini perjalanan hidupnya cukup berbeda dibandingkan dengan yang lain. Dan ini menarik, karena apa? Kita mau tahu lebih lanjut perjalanan hidupnya. Kemudian, gimana caranya menumbuhkan imanmu itu? Selama ini pengalamanmu gimana? Kan dari kelas 6 SD nih menjadi seorang Katolik. Kemudian untuk menumbuhkan iman itu bagaimana? Kurang lebih apa yang kamu lakukan? Pengalamanku tumbuh dari keluarga yang bukan background Kristen itu banyak buat aku bertanya-tanya gitu. Kenapa kok bisa gini? Kenapa gitu? Jadi awalnya aku memutuskan aku masuk Katolik itu bukan karena 100% aku sudah tahu ajarannya, kayak aku yakin kayak gitu. Karena aku ngerasa nyaman aja dan aku memutuskan oke, aku harus bikin suatu keputusan. Dan aku akhirnya memutuskan oke, Katolik gitu. Tapi justru prosesku itu malah setelah aku Katolik, aku tuh kayak kerinduan untuk mengerti Katolik tuh jauh lebih besar. Kayak kenapa? Kayak hal-hal yang kayak pengen mencari tahu kenapa kok bisa A, kenapa kok bisa B, dan gitu kayak semakin ke-trigger di dalam diriku. Dan mungkin ada ya selama masa dimana aku SMP, SMA, masa dimana ya kayak flat aja gitu, kayak ya hidup ini ya aku tahu aku beragama dan kayak semuanya mengalir gitu aja. Tapi di saat kayak aku juga berusaha mengimprove imanku dengan pengetahuan secara Katolik, di satu sisi aku juga masih kayak bingung, bukan bingung karena agama ya, tapi bingung kayak pengen mencari tahu lebih, kenapa kok bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Nah, kan waktu itu kamu masih mulai untuk kepingin cari tahu itu mulai waktu SMP, SMA atau kapan? Ya SMP udah pengen sih, cuman kayak kerinduan itu benar-benar menggebu-gebu waktu SMA. Kayak
kayak apa ya? Kalau maksudnya kayak misalnya ada orang tanya, kenapa kamu milih this religion gitu? Aku pengen seseorang yang bisa sangat punya knowledge untuk menjawab gitu. Oh, aku memilih ini karena kayak gini. Maksudnya nggak cuma base secara iman ya. Maksudnya kalau secara iman kan setiap orang pasti bisa punya pengalaman iman masing-masing ya. Tapi kalau secara apa ya, secara knowledge nggak semua orang bisa menjawab gitu. Dan ya itu sih. Aku kayak waktu itu kayak benar-benar kayak pengen banget. Jadi ya dari situ aku mulai belajar ikut retret dan segala macam. Mulai SMP sih dulu aku pernah ikut retret di Tumpang gitu. Menarik ya. Jadi dari SMP sudah mulai SMP ikut. kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3, terus SMA kelas 1, 2 kayak gitu. Oke, ini kita mau rehat sejenak dengan dengan cerita silly things, jadi cerita yang memalukan. Nah, kira-kira Stefani punya nggak cerita memalukan waktu di masa dulu, entah tentang kerohanian, pelayanan, atau waktu di hidupnya gitu? Punya nggak yang bisa dibagikan? Kalau rohani kayaknya aku pernah sih. Jadi aku dulu pernah sekolah di Sydney. Aku dulu pernah ditunjuk untuk jadi missioner. Ya kalau di sana itu missioner boleh bebas cewek atau cowok. Nah waktu itu saking nervousnya aku kan bukan orang public speaking. Jadi melakukan hal kayak gini tuh buat aku kayak sesuatu hal baru. Mungkin teman-temanku tuh kaget gitu. Kenapa Stephanie bisa live gitu, kayak nggak mungkin kayaknya. Ya itu susah. Jadi waktu itu kayak untuk meskipun hal sepele ya, mungkin kita melayani dan itu cuma missioner. Waktu itu kayak oke, aku say yes dengan missioner. Tapi waktu karena aku saking paniknya, senang banget gitu jadi missioner. Saking paniknya kan missioner itu kan kalau persembahan itu kan kita mundur ke belakang, kita jemput yang persembahan itu kan. Karena saking nervousnya dan aku saking excitednya persembahan itu tak ambil, terus aku jalan ke depan gitu. Ya nggak sampai jalan lumayan jauh sih, cuman lumayan udah 2-3 langkah gitu. Terus aku sadar, partnerku kok nggak maju juga ya. Terus aku kayak berbalik badan, terus tak kasihin lagi persembahannya. Dan aku baru sadar, oh iya ya, harusnya kan aku cuma menjemput aja, berbalik dan pergi gitu. Bukan menerima dan pergi gitu, kayak gitu. Okay. Itu menurutku aku kayak malu sih. Setelah misa aku kayak langsung cerita ke teman-temanku, sorry aku tadi error. Harusnya aku nggak ke depan, kayak gitu. Terus setelah itu gimana? Ada yang notice nggak kalau kamu melakukan salah waktu kamu jadi missioner? Mereka nggak komen sih. Mereka mungkin tahu aku juga malu gitu ya. Jadi mereka nggak tanya gitu. Oh, oke. Oke, nggak adil sepertinya kalau misalkan Stefani doa yang cerita. Aku juga mau cerita nih. Boleh nggak? Ya. Boleh ya? Boleh banget. Dan sebelum saya cerita, jadi teman-teman yang baru pertama kali gabung dalam live Instagram maupun nanti di-upload di YouTube, ini merupakan rekor kehidupannya Stefani, karena ini untuk pertama kalinya dalam hidup seorang Stefani, dia live Instagram. Yeay. Amazing. Ini anu ya, perdana ini berarti ya. Ya, semoga perdana. Ada next berikutnya, live berikutnya. Karena menarik banget pembicaraannya dengan Stefani. Nanti kita akan tahu lebih lanjut. Oke, nggak adil kalau cuma Stefani yang kasih silly things atau cerita memalukan pada waktu dulu. Saya akan cerita juga. Jadi waktu itu, Steph, aku itu melayani sebuah retret mahasiswa di Surabaya. Nah, salah satu universitas swasta di Surabaya sedang mengadakan retret di Pacet ya, kalau nggak salah waktu itu Susteran. Nah, lucunya waktu aku sampai sana, itu kan aku habis perjalanan dari Surabaya, jadi aku istirahat sebentar nih. Istirahat sebentar, terus naruh tas, naruh koper, naruh laptop, terus aku duduk di depan aula. Nah, kan aku pakai baju casual, ya kurang lebih kayak gini ya. Baju casual gaya anak muda, supaya kurang lebih sama dengan mereka, meskipun umurnya beberapa tahun di atas mereka kan. Terus akhirnya ada seorang panitia, dia datang ke aku. Waktu itu dia ngomong, loh, kok kamu di sini? Ayo ikut yang lain ke kapel. Oh, saya kaget. Ikut ke kapel? Ngapain ke kapel? Loh, ayo, semuanya ada acara di kapel sekarang sebelum masuk sesi. Kamu ikut ke kapel. Terus kemudian kan waktu itu saya mengajak teman saya, Leonardo. Dia bilang, aduh, ini bukan peserta, ini nanti yang ngasih materi. Akhirnya yang konteks saya itu tadi, kita akhirnya ketawa semua gitu loh. Karena, aduh, maafku. Itu malu sih. Karena apa? Saya kan pertama, saya pikir saya salah apa gitu loh.
Akhirnya ditegur sampai kayak gitu. Sampai, kamu ngapain di sini? Kok nggak ikut yang lain ke kapel? Aku sampai speechless. Ternyata dia juga nggak tahu kalau misalkan aku ini yang nanti ngasih narasumber juga. Ya, itu cukup memalukan Kayaknya sih. dia yang lebih malu sih, Andre. Oh Kalau gitu ya. kayak gitu. Kalau ada yang lihat, sorry ya, bukan maksud. Kan saya nggak sebut merek. Oke, Tapi itu pujian loh, kan kamu kelihatan muda berarti. puji Tuhan. Itu salah satu tips ya, Steph ya. Kalau kita gabung dengan persekutuan atau komunitas di mana banyak anak mudanya, kita ikut ketularan awet muda loh. Ngerasa nggak? Iya, ngerasa sih. Ada yang, Jiwanya aja tapinya. oh jiwanya. Outlook juga lah, awet muda. Ada yang pernah tanya nggak, Stefani kuliah di mana? Oh, ada lah. Mereka semua tahu sih yang live ini teman-temanku sih. Oh, ya Maksudnya yang ini ada di sini. untuk yang bukan lihat live. Pernah Oh nggak iya, di iya. luar dari ini, kamu ditanyain, lagi kuliah di mana atau lagi kuliah di mana? Nggak, pernah nggak? Pernah, pernah. Pernah ya, berarti itu bukti kalau kita itu awet muda aja. Iya, Maaf ya. begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini, kan saya dengar Stefani itu aktif di dalam komunitas dan melayani. Boleh tahu nggak komunitasnya apa? Komunitasnya Gauden Score. Mm-hmm. Jadi Gauden Score itu di bawah Gereja Redemptor Mundi. Bagi yang Mm-hmm. belum nggak tahu mungkin kayak nggak pernah dengar Gauden Score. Jadi kita ada di bawah Gereja Redemptor Mundi. Ya kita dibentuk Romo Adrian sendiri. Ah. Tadi setelah kita sempat upload tentang promosi dan lain sebagainya, ternyata ada salah satu teman kita yang tanya. Gimana, Steph, pertanyaannya? Oke, tak bacain ya pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya berhubungan soal berjaga-jaga. Pernah nggak sih kamu melewatkan satu hal yang udah ditunggu-tunggu? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan kalau ada kelewatan momen itu? Soalnya habis introspeksi diri dan terlintas kalau kadang kesempatan nggak datang 2 kali. Dan jadinya kayak ngerasa kalau dia sendiri belum bisa berjaga-jaga dengan baik. Sorry, maksudnya diri sendiri belum bisa berjaga-jaga dengan baik. Iya, kira-kira maksudnya di sini berjaga-jaga itu dalam hal Ini apa ya? gimana ya? Nah, mungkin bisa jadi juga untuk opportunity, mungkin dalam pekerjaan atau apa. Mungkin yang kedua mungkin bisa jadi karena ini anak muda ya, mungkin banyak yang masih single juga, dalam hal perjodohan. Silakan mungkin Stefani mau kasih pendapat, kalau misalkan yang pertama opportunity-nya ternyata miss gitu, dalam pekerjaan dulu deh, atau dalam karir. Gimana? Kalau aku percaya sih, kalau itu miss buat kamu ya memang doesn't belong for you gitu. Kayak maksudnya jangan pernah khawatir kalau kamu melewatkan satu kesempatan itu. Karena percayalah kalau kamu akan melewatkan ini, ya Tuhan akan membuka beribu-ribu jalan lain untuk kamu gitu. Kayak tapi yang paling penting itu kamu udah memiliki hati untuk menyadari itu gitu loh. Kayak menyadari ini adalah sebuah panggilan yang paling enggak kalau kamu udah miss ini nih. Oh, kemarin kok harusnya aku misalnya kamu ditawari sebagai seorang dalam pelayanan. Ternyata kamu merasa ya kemarin kok aku nggak mengiyakan ya, kamu menyesal kan. Paling enggak kamu udah di posisi on the right track yang kamu sadar gitu loh. Oh, ini panggilan Tuhan loh, ini yang harus aku jawab loh. Ya nggak apa-apa, the next kesempatan lain, jangan, maksudnya kamu udah belajar kan, kamu bisa memaksimalkan itu. Oh, dengan tawaran itu aku mau berusaha mengambil, kayak gitu sih kalau dari aku. Dan kalau mungkin kalau dalam konteksnya pasangan atau apa ya, ya aku percaya sih kalau memang itu udah untuk kamu dan Tuhan itu udah merencanakan itu akan menjadi pasangan hidupmu misalnya gitu. Ya nggak akan pernah terlewatkan. Even sekarang kelewat nih ya, mungkin 1-2 tahun lagi kamu akan ketemu lagi dengan orang yang sama atau ya apapun gitu. Ya siapa tahu itu adalah versi kamu yang lebih baik gitu. Bahkan better daripada kamu ketemu dia setahun atau 2 tahun yang lalu. Mungkin kualitas hubunganmu juga bakal berbeda gitu. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Yang penting ya andalkan Tuhan untuk mengiyakan setiap panggilan itu. Maksudnya sertakan, jangan sampai panggilan itu semata-mata cuman karena ambisimu, karena panggilan itu akan hilang lenyap dalam sekejap dan api yang akan nyala itu akan padam dengan cepat. Tapi kalau kamu benar-benar mengandalkan Tuhan, api yang padam pun bisa tetap menyala-nyala dan akan terus membara kayak gitu sih. Itu kalau dari aku. Kalau kamu mungkin ada masukan deh, jawabannya ini apa?
Sebenarnya aku sudah dengerin kamu sudah setuju banget sih. Jadi aku rasa sudah enough ya. Tapi aku ingin menggarisbawahi bahwa kita harus percaya di dalam segala sesuatu itu Tuhan turut bekerja. Kita nggak pernah sendirian dan semuanya itu sudah dalam plan-nya Tuhan. Sekalipun mungkin menurut kita ada sesuatu yang kelewatan atau sesuatu yang disayangkan, kita lepas dari opportunity atau dari jodoh yang seharusnya, itu berarti bukan yang seperti yang tadi Stefani bilang, itu bukan yang the best. Pasti itu salah satu pembelajaran atau batu loncatan yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan kita alami, untuk kedepannya kita jadi be a better person, jadi orang yang lebih baik lagi. Itu sih kalau dari aku. Iya. Semoga ini yang tanya puas ya. Semoga menjawab Oke. pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaan. Masih mau berkat yang lain? Ada ya. Nanti kita akan tanya. Sebenarnya dalam sesi kali ini bersama dengan Stefani ini banyak, istilahnya kalau saya bilang itu mission trip atau mungkin perjalanan rohani yang itu benar-benar boleh menambahkan iman, boleh semakin meneguhkan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya Stefani. Nanti kita akan dengar lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya selain ikut What You Day, dia juga ikut acara apa. Nah, kita mau tanya nih, dengar-dengar Stefani pernah pergi ke Larantuka ya? Iya, Larantuka Itu dekatnya ngapain? Atau bisa diceritain acara apa? Jadi di sana itu terkenal dengan satu tradisi namanya Semana Santa, di mana setiap 3 hari suci, Kamis Suci, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah, itu mereka merayakan setiap 1 tahun sekali, dan itu acaranya, Larantuka itu ada satu kota kecil di dekatnya Maumere, sekitar 1,5 jam dari Maumere lah, di Flores sana. Nah, di sana itu ada, yaitu Semana Santa, itu kota kecil yang mayoritas penduduknya, mungkin 100% penduduknya adalah Katolik. Dan mereka sangat menjunjung tinggi tradisi. Namanya Tuan Ana, sama kalau Tuan Ana itu Bunda Maria, sama Tuan Ma itu Tuhan Yesus kayaknya, ya yes, kayak gitu. Jadi ya tradisi itu adalah mereka mengarak patung Bunda Maria, kayak Bunda Maria bawa bayi Yesus sampai akhirnya harus nganterin Yesus mati di kayu salib. Jadi dia kayak literally berarakan, dan dalam berarakan itu kita melakukannya itu tengah malam, jadi sekitar jam 11, jam 12. Saya lupa, pokoknya dimulai dari misa, terus nanti arakan lilin. Jadi kita literally muterin satu kota, bawa lilin, dan kita nggak berhenti doa rosario sampai akhir. Jadi start dari gereja, kita berhenti di gereja, dan ditutup selesai di sana, kayak gitu. Ya, sangat mengharukan sih, karena kita under the stars, kayak bener-bener suasana malam, dan kita diiringi sama doa rosario, lagu Ave Maria, dan banyak gerombolan orang juga berbondong-bondong untuk ikut. Bahkan orang-orang itu, setiap kita kan melewati jalannya nggak terlalu besar, jalannya lumayan kecil, tapi di setiap jalan tuh ada rumah penduduk itu benar-benar dihias sama mereka. Dihias, ada Bunda Maria, ada Yesus, benar-benar mereka itu mengapresiasi dan menyambut Yesus. Jadi, dan mereka itu sekeluarga itu udah nunggu di depan rumah, bawa lilin, ya literally yang muter ke berdoa itu mungkin kebanyakan turis ya. Jadi, pada saat momen itu katanya even turis dari luar negeri pun datang ke sana. Banyak bule-bule juga datang ke sana. Karena mereka sangat hebat. Maksudnya kayak sangat mendengarnya, ini tradisi, ini unik sekali gitu, kayak perarakan lilin. Ya, itu besoknya pagi jalanan super licin, karena lilinnya kan sepanjang jalan ya. Iya. Ya, bagus sih, kayak experience-nya nggak terlupakan juga. Ya, aku cuma mau ngasih tips buat, khusus Tri Hari Suci. Maksudnya ngasih tips buat kalian semua gitu, Kak. Kalau kalian merasa kayak sampai hari ini mungkin ada yang meragukan Tuhan, atau kayak itu in extreme way. Kalau mungkin kalau bahasa yang mildnya bilang, kalau misalnya kalian merasa Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu bekerja nggak sih di hidupmu? Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan gitu, ikutlah sebuah ziarah, atau paling nggak minimal retret lah. Kalian harus ada willingness dulu, harus ada kemauan untuk
oh aku mau ikut ini, dan doalah dan mintalah ke Tuhan kalau melalui ini kalian bisa merasakan. Dan aku bisa garanti nggak mungkin, not even mungkin kayak meskipun 1% aja kalian udah sangat-sangat bersyukur kayaknya. Maksudnya nggak mungkin, pasti aku percaya bakal lebih dari 1% itu, tapi pengalaman-pengalaman itu yang harus kalian kumpulkan, yang itu yang jadi kekuatan kalian untuk stay faithful di dalam iman ini, kalau aku boleh kasih saran kayak gitu sih. Wow, thank you banget, Steph. Aku merasa seperti kayak di-recharge kembali secara rohani gitu ya, dengan cerita-ceritamu, dengan pengalaman yang pernah kamu alami bersama dengan Tuhan melalui perjalanan-perjalanan rohani. Aku juga merasa pasti bukan sebuah kebetulan kita bisa ngobrol pada malam hari ini, mungkin di tengah pandemi, banyak teman-teman yang mungkin juga mencari untuk recharge diri mereka dalam sisi rohani, dalam sisi untuk iman mereka, dalam sisi untuk gimana sih caranya untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Aku merasa kalau mereka benar-benar mendengarkan apa yang kita bicarakan, terutama dari apa yang kamu sharingkan, mereka pasti terberkati banget. Kalau boleh tahu, plan ke depan Stefani ini bakal ngapain? Apa yang bakal tetap dilakuin oleh seorang Stefani? Harapannya supaya kehidupanku sampai kapanpun akan maksudnya akan tetap seimbang, maksudnya seimbang dalam hal aku bisa tetap bekerja, tetap menjadi siapapun aku nanti di masa depan, terutama lagi tetap bisa pelayanan dan tetap melekat ke Tuhan. Maksudnya aku pengen pelayananku nggak terbatas dengan waktu gitu, sampai nanti akhirnya pun aku benar-benar bisa tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Kayak gitu sih. Amin. Ya, kita doakan bareng-bareng semoga itu bisa terrealisasi. Oke. Ya, tampaknya dengarkan ceritanya Stefani ini nggak pernah cukup ya. Mungkin dalam lain kesempatan nanti kita akan dengarkan lagi cerita yang lain. Nah, yang mungkin ada yang nunggu-nunggu nih. Kita ke pertanyaan relationship. Kira-kira nih, Stefani status relasinya gimana? Status relasinya dengan Tuhan. In a relationship with God ya? Iya. Oke, berarti masih single ya? Iya. Nah, seandainya ada seorang cowok yang mungkin tertarik dengan Stefani, itu mereka harus bagaimana? Atau ada syaratnya mungkin supaya bisa meng-attract Stefani? Yang pasti yang takut akan Tuhan ya. Yang seiman maksudnya. Ya, terus yang bertanggung jawab sama yang mencintai keluarganya. Karena aku percaya kalau seseorang itu dekat dengan Tuhan dan benar-benar punya intimate relationship with God, Tuhan itu yang akan menjaga dia. Karena aku sebagai manusia ya nggak akan bisa 100% menjaga dia. Tapi aku percaya kalau Tuhan benar-benar bisa menjaga dia. Itu sih. Wow. Oke ya, buat cowok-cowok itu notes-nya. Yang pertama, melekat sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Karena ada salah satu quotes yang menarik ini, Steph. Aku pernah baca dan biasanya aku juga share ke teman-teman muda yang lainnya. Jadi, a God without a man is still God. But a man without God is nothing. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, jadi itu quotes-nya teman-teman bisa pegang, karena sebenarnya kalau kita tanpa Tuhan, kita itu bukan apa-apa. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, Tuhan yang memelihara kita sampai dengan hari ini kita ada, kita boleh dengan segala keberadaan kita sekarang itu karena penyertaan dan karena Tuhan sendiri yang telah mengizinkan ini semua terjadi. Jadi, hendaknya melalui talk show kita pada malam hari ini, kita diingatkan untuk terus melekat kepada Tuhan. Tidak hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tapi juga boleh bersandar kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Oke, Steph, karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak untuk sharingnya. Kita mau tutup Osma kali ini dengan doa. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu untuk pembicaraan kami yang telah kami laksanakan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi anak-anakmu di luar sana yang sangat membutuhkan uluran kasih-Mu, yang sedang mengalami mungkin kebingungan, mengalami kekhawatiran, mengalami dilema dalam hidupnya. Kiranya Engkau boleh tambahkan iman, harapan, dan kasih kepada mereka. Bawalah mereka kembali mendekat kepada Engkau. Jangan biarkan mereka semakin terpuruk oleh keadaan saat ini, tapi berikanlah kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, penghiburan yang baru. Sehingga hari lepas hari mereka boleh semakin mendekat kepada Engkau, mereka boleh semakin menjadi seperti yang Engkau kehendaki sejak awal. Kami juga berdoa Tuhan, kalau di saat-saat masa ini banyak orang yang mengalami kekeringan, banyak orang yang mengalami kehilangan akan Engkau ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka ya Tuhan, dan biarkan mereka boleh tetap mencari-Mu di dalam keadaan apapun. Kiranya melalui orang-orang sekitarnya mereka boleh diingatkan untuk kembali kepadamu. Dan juga kami berdoa Tuhan buat wabah virus corona ini supaya benar-benar boleh berakhir dan vaksinnya boleh segera ditemukan dan semuanya boleh kembali normal dan berjalan dengan sedia kala. Amin. Tuhan, pada malam hari ini juga kami boleh bersyukur, berterima kasih karena melalui anak-Mu Ande Guna ya Tuhan, karena dia yang punya inisiasi untuk acara ini. Banyak orang muda di luar sana yang memiliki kerinduan akan mendengarkan segala baiknya karya-Mu melalui Ande Guna. Boleh menjadi salah satu sarana ya Tuhan buat mendekatkan mereka ke dalam Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyertai dan memberkati Ande Guna di dalam segala aspek kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam pasangan hidupnya, di dalam apapun yang boleh dia kerjakan, supaya dia boleh menjadi pribadi yang semakin baik, semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya atas sesi malam ini kami boleh bersyukur kalau semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan kiranya semua orang yang boleh mendengar dan melihat ini benar-benar merasakan berkat dan sukacita yang sama-sama seperti yang telah kami rasakan ya Tuhan. Kiranya kalau sebentar lagi kami boleh tutup ini dan akan beristirahat masing-masing, kiranya Engkau juga selalu memberkati setiap kami dan keluarga kami. Kau berikan juga kesehatan buat setiap orang ya Tuhan. Kami mau tutup doa ini dengan Bunda Maria yang selalu mendoakan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan Roh Kudus, pada permulaan seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thank you ya, Steph, untuk malam hari ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pengalamannya Stefani mengikuti World Youth Day. Waktu itu tahun 2016 ya, Steph ya? 2016. Nah, mungkin ada banyak teman-teman yang belum sempat mengikuti atau belum begitu tahu tentang acara World Youth Day ini sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan dan ngapain aja, prepare-nya gimana. Mungkin Stefani bisa cerita sedikit, waktu preparation itu bagaimana, pengalamannya bagaimana, tantangan imannya apa waktu preparation, kemudian waktu berangkat apa, atau mungkin dari preparation dulu lah. Event-nya sendiri itu selama 1 minggu. Jadi event dari, ya selama satu minggu itu kita ngapain, jadi itu kan kayak retret Katolik yang terbesar lah ya, kayak karena seluruh dunia umat Katolik berbondong-bondong ke sana. Wah, ini aku mendengarkan ini sampai excited banget, sampai speechless banget, sampai istilahnya kayak terberkati banget dengan apa yang kamu ceritain gitu loh, Steph. Wow, ini very blessing sih, sangat memberkati. Saya yakin teman-teman juga merasa terberkati dengan ceritanya. Nah,